segenap hati kami. Kami mau sembah Engkau, Bapa. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Kami mau sembahkan seluruh hidup kami. Kami mau menyembahmu, hanya Kau Tuhan, hanya Kaulah Tuhan. Kami mau menyembahmu sampai mengasihimu selalu, mencintai seluruh perbuatanmu dalam hidup kami. Kami mau sembahkan selamanya. Kami sembahkan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku.
Padamu selalu dengan senang hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Shalom, Jemaat Abolov yang dikasih Tuhan. Salam permulaan baru, tetap sehat seutuhnya. Hari ini kita akan merayakan peristiwa yang luar biasa, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Saya percaya, kemenangan Yesus bukan hanya untuk Yesus sendiri. Kemenangan Yesus adalah untuk kita, Jemaat Abolov Bali yang dikasih Tuhan, untuk setiap komunitas, kelompok mentoring, bahkan untuk keluarga kita ataupun pribadi. Saya memastikan setiap kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya, 2 hari yang lalu saya mengingatkan masa vaksin kita tetap menjaga hati-hati, masker dan hand sanitizer tetap menjadi gaya hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita ingin memperingati hari Paskah di minggu yang pertama ini. Saya dan para penatua melihat hari-hari ini tuh begitu cepat, sampai kita nggak yakin tiba-tiba sudah Paskah ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu itu begitu cepat ya. Biasanya Paskah tuh minggu kedua atau ketiga, tiba-tiba menjadi minggu pertama. Nah, Paskah buat kita hari ini adalah kebangkitan Yesus, menjadi dasar kemenangan kita untuk memasuki suatu permulaan baru. Nah, saya ingin membacakan beberapa ayat-ayat. Saya akan ambil di kitab Lukas. Yang lalu, 2 hari yang lalu saya bicara tentang Jumat Agung di Lukas 23, sekarang di Lukas 24. Nah, Lukas mengatakan demikian tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Saya ulang, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Yesus telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan kesemuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Saya ulang, seakan-akan omong kosong, dan mereka, ini murid-murid Yesus ya, rasul, tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian, Petrus bangun lalu cepat pergi ke kubur, cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang telah terjadi? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah Paskah pertama kali yang dialami oleh murid-murid. Ini adalah Paskah pertama kali terjadi di muka bumi. Menarik sekali.
murid-murid, rasul-rasul yang dididik Tuhan Yesus, dicintai Tuhan Yesus, berbicara tentang kebangkitan dari orang mati. Ternyata mereka tidak sadar kalau Tuhannya bangkit. Jadi menarik sekali ya, gurunya bangkit tidak sadar, Tuhannya bangkit tidak sadar. Dan mereka pun menarik ya, waktu Yohana masuk, waktu Maria masuk ya, waktu Maria ibu Yakobus masuk, mereka tidak sadar juga dan mereka diingatkan. Mereka berkata, ingat gak dulu Yesus pernah ngomong kalau dia mau bangkit, kau mencari orang yang hidup di antara orang mati. Yang lebih konyol lagi menurut saya, rasul-rasul menurut saya, mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Memang saya ingin beritahu, kebangkitan itu peristiwa yang tidak mungkin dan mustahil. Kematian Yesus di kayu salib aja orang tidak percaya. Kok Tuhan mati di kayu salib? Seharusnya Tuhan tidak boleh mati di kayu salib. Apalagi sekarang kebangkitannya, orang lebih nggak percaya lagi. Nah, karena itulah kekristenan menjadi berbeda, saya katakan. Justru hari ini kita belajar Paskah pertama kali di dunia ada orang tidak percaya. Saya takut loh saudara tidak percaya. Mungkin saudara percaya ceritanya, tapi tidak percaya makna Paskah itu apa. Tidak mempercayai dampak kemenangan Yesus atas maut. Dampak kebangkitan Yesus atas kehidupan kita itu dahsyat dan ajaib. Memang itu perkara mustahil. Memang itu perkara tidak mungkin terjadi. Nah, murid-murid aja nggak percaya. Tapi saya mengingatkan, Tuhan Yesus di muka bumi ini sekitar 2000 tahun. Dan mungkin ada yang masih belum percaya. Mungkin kita pun yang katanya percaya Yesus belum tentu tahu tentang kemenangan Yesus, kebangkitan Yesus. Dan karena ketidakpercayaan itu, kita tidak mengalami kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus atas kayu salib atau Paskah ini. Hari ini mari kita belajar bersama-sama tentang mengapa kebangkitan itu penting buat setiap kita orang percaya. Mengapa kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah itu penting buat kita? Mengapa peristiwa itu adalah memang peristiwa dahsyat mujizat? Rasul-rasul nggak percaya, murid-murid nggak percaya. Kenapa? Karena ada sesuatu di balik Paskah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa Paskah 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, kebangkitan kita, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus tetap sia-sia. Karena apa? Kita tetap di dalam dosa. Kematian di kayu salib dan kebangkitan urusannya dengan dosa. Adam pertama membuat dosa, upah dosa maut, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kebangkitan mengembalikan karakter dan rupa Allah. Kebangkitan mengembalikan kemuliaan Allah atas manusia melalui kakak sulung kita, melalui Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tanpa kebangkitan, kita tetap berdosa. Iman kita sia-sia, 1 Korintus 15 ayat 17. Karena itu kita mesti bersuka cita. Kebangkitan itu membuat kita bisa percaya kepada Dia, membuat kita bebas dari dosa. Ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita terlepas dari dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6:20 kita menang dari situ, menang dari maut. Amin. Karena itu kita mesti sukacita. Paskah menjadi hari yang penuh sukacita. Kalau menurut saya, ya mungkin orang Yahudi kan nggak kenal kelahiran Tuhan Yesus ya. Paskah itu salah satu hari besar karena hari kemenangan. Hari ini di tengah-tengah COVID-19, pandemi, buat saya bukan pandemi ya, ada satu hamba Tuhan mengatakan akademi ya, membuat kita bisa melihat Paskah ini menjadi sesuatu kekuatan, kemenangan yang luar biasa. Yesus bangkit, Yesus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas Yesus, amin. Tahukah Paskah itu menyatakan maut tidak berkuasa atas Yesus. Yang namanya dosa, yang namanya kutuk dosa, itu tidak berkuasa. Lebih dahsyat lagi dikatakan, Yesus mengalahkan dosa dan maut atas kehidupan kita.
kebangkitan itu adalah kemenangan total atas dosa dan maut. Dan bukan hanya untuk Tuhan Yesus, dengar, untuk setiap kita. Saya, keluarga saya, komunitas saya, jemaat lokal, masyarakat di sekitar kita, bagi yang mereka percaya, bagi Denpasar, bagi mana lagi, Pulau Bali, bagi bangsa Indonesia, mungkin bagi Myanmar yang hari ini sedang mengalami situasi yang sulit, mungkin buat negara-negara yang sedang mengalami COVID. Mari kita imani, inilah dasar kemenangan kita. Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, dia dikatakan Petrus, dia masuk ke alam maut, merebut kunci alam maut, mengalahkan kekuatan, kedahsyatan, kutuk dari alam maut itu, sehingga kita mengalami kemenangan atas dosa dan maut, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pak Beta, berarti kita tidak mengalami penderitaan. Nah, sebentar, itu sisi yang berbeda. Karena apa? Tetap ada peristiwa salib yang mesti kita alami, tapi sisi yang berbeda. Tapi yang ingin saya tekankan, kebangkitan Yesus harus kita alami. Kita bersekutu di dalam kematiannya Jumat Agung yang lalu. Kemudian bukan hanya penderitaannya, bukan hanya aniaya, ya, bukan hanya kegagalan yang saya katakan, tapi kita juga mesti mengalami kebangkitannya. Kalau saudara mengalami kebangkitan, mendapat kekuatan, mendapat kemuliaan, ya, mendapat berkat, itu karena sudah mengalami penderitaan. Dan kita bisa menjadi terang dan garam, mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Mendatangkan kerajaan Allah di mana Tuhan tempatkan kita. Baik engkau pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, dokter, ya, sarjana ekonomi, ya, arsitek, semua area kehidupan kita. Saya mempercayai kemenangan Yesus adalah untuk setiap kita orang percaya. Yesus bangkit itu supaya kita menang atas dosa dan maut. Tuhan Yesus menang atas dosa dan maut, supaya iman percaya kita tidak sia-sia. Apa dosa dan maut itu? Dosa dan maut itu bisa berupa kelemahan kita. Amin. Lemah fisik kita, lemah emosi kita, ya. Lemah apa saja. Lemah itu berbicara tentang dosa dan maut. Dosa dan maut bisa berbicara tentang kegagalan kita. Kegagalan di semua aspek kehidupan kita. Saudara pernah merasakan kegagalan apa? Yang mahasiswa, pelajar, gagal dengan nilai. Kita gagal dengan kehidupan kita. Gagal dengan proses kehidupan rumah tangga. Gagal sebagai orang tua. Gagal sebagai mantu. Gagal sebagai mertua. Kegagalan sebagai hamba Tuhan. PKS, ya. Gagal dalam proses kerohanian. Kegagalan apa semua sebut? Itu bisa jadi maut. Itu bisa jadi dosa bahkan. Bukan hanya itu, sakit penyakit. Kita mungkin hari-hari ini sedang takut dengan COVID, atau mungkin sudah mengalami, terus akibat dari COVID penyakit komorbidnya semakin kuat, ya. Jantungnya, diabetesnya, itu bisa jadi kegagalan. Saya kenal sahabat yang hari ini sedang berjuang dengan sakit penyakit. Bukan hanya sakit penyakit, itu yang kelihatannya fisik, ya, atau kelihatannya bisa juga psikis. Dengan apa lagi? Kekuasaan, ya, kita gagal dengan kekuasaan, kita ambisi. Kegagalan bisa berarti dengan seks atau pornografi, ya. Kita sedang berjuang. Ini bukan hanya masalah anak-anak muda saja, yang tua juga ngalami. Kita bisa apalagi? Itu kan kelihatannya negatif. Ada juga kegagalan dosa dan maut kelihatannya seperti positif, kesuksesan, ya. Itu bisa jadi dosa dan maut loh. Kesuksesan membuat dia sombong, kesuksesan membuat dia lupa, kesuksesan dia membuat sombong, ya. Apalagi bisa juga maut dan dosa itu berupa kepandaian dan skill. Nah, saya mempercayai Tuhan datang supaya kita menang atas problem ini. Tuhan supaya kita mengasihi dosa dan maut. Paskah adalah supaya kita menang dengan proses ini. Paskah adalah supaya kita mengalahkan dosa dan maut. Paskah bukan hanya sekedar
Bahasa Jawa Bapak Ibu tahu ya, petetang petenteng, bukan. Bukan. Karena apa? Karena kita belajar mengalami penderitaan. Belajar di dalam bersekutu dalam penderitaan adalah layak kita menerima kemenangan. Men, hari ini apa yang sedang kau rasakan? Kelemahanmu, kegagalanmu, sakit penyakit, proses kekuasaan, seks, pornografi, kesuksesan, kepandaian, kemampuan membuat engkau menjadi hamba dosa, menjadi hamba maut, hamba uang, ya. Hari ini saya ingin mengingatkan, kemenangan Yesus adalah supaya kita, kebangkitan Yesus adalah supaya kita menang atas semua ini. Karena apa? Di dalam perjalanan permulaan baru, kebangkitan Yesus bisa menjadi dasar kita mengalami kemenangan hari lepas hari. Itulah Paskah. Sementara firman Tuhan disampaikan, koreksi hidup kita ada di mana? Apakah ada maut dalam kehidupan kita? Yeriko pernah mengalami ada maut dalam kota Yeriko. Yeriko pernah mengalami sebuah keluarga mungkin ada maut. Sebuah keluarga mungkin ada dosa. Sebuah komunitas mungkin mengalami maut. Sebuah gereja lokal juga bisa mengalami maut. Sebuah kota bisa. Kemenangan Paskah mematahkan proses itu. Kemenangan Paskah atas dosa dan maut bisa terjadi. Itulah Paskah. Menjadi hari kemenangan bersama Kristus. Bukan kemenangan finansial saja. Bukan kemenangan emosi kita sukacita yang biasa kita rayakan Paskah. Bukan. Kemenangan total atas dosa dan maut. Itulah Paskah. Itulah yang Tuhan Yesus ingin sampaikan pada kita, pada jemaat Apollon dikasih Tuhan. Apa yang ingin saya simpulkan sebelum kita berdoa bersama? Sebelum kita nanti berdiskusi firman Tuhan seperti Jumat Agung yang lalu dan kemudian kita makan dan minum bersama di dalam keluarga atau komunitas kita, apa yang ingin saya simpulkan beberapa menit ini? Kemenangan Paskah, Tuhan Yesus menang di kayu salib atas dosa dan maut supaya iman percaya kita tidak sia-sia, supaya kita mendapatkan kasih karunia, kehidupan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, gambar dan rupa Allah dikembalikan, Kejadian 1:26, kematian Yesus untuk itu, dan bukan hanya itu saja, ini menjadi dasar atas perjalanan kita. Hari ini kan kita lagi berbicara tentang memasuki permulaan baru. Ingat ketika engkau mengalami sesuatu, pastikan peristiwa di kayu salib, peristiwa kebangkitan Yesus menjadi dasar kehidupan kita. Bahwa setiap kita bisa mengalami kemenangan Paskah atas setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus kita, ya toh, kita ini karena tuh kemenangan Yesus itu kita bisa bangkit dari dosa dan maut. Supaya apa? Supaya kita boleh mengalami, memanifestasikan, menjadi bukti pada dunia bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita secara real. Kita mendatangkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, keluarga kita, komunitas sel kita, kelompok mentoring kita, jemaat. Jemaat yang dikasih Tuhan. Supaya kita bisa mendapat rangkaian pada waktu Jumat Agung dan Paskah. Saya masih ingat ketika saya dulu bertobat. Saya ini dulu kan anaknya agak kurang ajar lah, bukan nakal aja. Waktu saya bertobat, saya tahu kebenaran Allah. Mami dan kakak-kakak saya itu saya injilin semua. Saking nekatnya saya berkata, waktu itu mami saya kan masih beragama lain ya, ada sembayangan lah, gitu, orang Chinese ya. Saya nggak perlu sebut agamanya. Saya ngomong itu penyembahan berhala, itu sia-sia. Weh, saya ngomong, kakak-kakak saya juga saya ngomongin, walaupun kakak-kakak saya dibesarkan di gereja Katolik ya. Jadi berdebat, saudara. Wah, saya merasa karena dapat kebenaran firman Allah ya, sikat bleh gitu. Ternyata tidak menolong mereka. Kemudian Tuhan menegur supaya saya lebih memberi teladan. Nah, tapi waktu saya memberi teladan justru saya dianiaya. Saya dikatakan, kamu itu baiknya coba sebentar nanti saya lihat. Dikatakan sok suci. Kenapa? Saya waktu itu belajar untuk hidup benar. Belajar untuk berpuasa.
belajar untuk baca Alkitab, bangun pagi lebih pagi. Wah, saya ingat makan sama-sama di Hina ya. Ya. Sebenarnya saya mau membantah. Karena apa? Di keluarga saya kalau saya ngomong tuh saya menang gitu. Nah, tapi hari itu Tuhan katakan salib, aniaya, hinaan dimulai dari keluarga dulu. Saya masih ingat berkali-kali saya ingin bantah, berkali-kali saya ingin defend, mempertahankan iman saya, tapi ternyata tidak berguna di keluarga saya. Satu saat mami saya dapat mimpi dia ketemu Tuhan, dan waktu itu malam-malam saya ingat saya berbicara dengan dia, dan kemudian dia memutuskan untuk percaya Tuhan. Saya tanya kenapa? Satu, ketika kamu dihina kakak-kakakmu, ketika kami sindir, ketika kami ejek, kamu tidak membalas apapun juga. Itulah salib. Keluarga besar saya terima Tuhan Yesus. Saya menjadi pendeta bukan menjadi pendeta untuk orang lain. Pendeta untuk kakak-kakak saya dan mami saya. Pendeta untuk ponakan-ponakan saya. Satu persatu saya membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Ketika saya kuliah juga sama. Saya masih ingat saya itu punya iman luar biasa, saudara. Sekolah keturunan Chinese, waktu masuk di Undip itu susah di Semarang. Saya daftar cuma satu-satunya Undip. Beriman sungguh-sungguh, doa puasa. Waktu di Semarang itu ada namanya doa Getsemani, doa puasa, minta Tuhan masuk Undip karena itu paling murah. Nggak diterima, saudara. Haleluya, kegagalan. Akhirnya saya dikirim ke Jakarta. Kirim Jakarta, singkatnya di pengangguran hampir 1,5 tahun. Kemudian saya mulai berpikir kuliah di mana, karena ilmu duitnya juga nggak banyak, saya dibayarin kakak saya. Satu saat saya jalan-jalan ke satu tempat. Kemudian Tuhan berbicara, kamu masuk kuliah ini. Aduh, kuliah ini jelek amat, saya bilang gitu. Aduh, saya bilang, Tuhan. Waktu itu memang saya cari sekolah komputer. Saya bilang, ada sekolah ini nih Tuhan. Kenapa tidak yang itu? Tuhan berkata, situ saja. Aduh, malu saya, saudara. Saudara, waktu itu nama sekolahnya adalah ATK, Akademi Teknik Komputer Bina Nusantara. Waktu saya cerita teman saya ngeledek, ATK itu alat tulis kantor ya, alat tulis kantor ya. Aduh, saya bilang gimana ini? Hanya butuh 2 tahun. BINUS atau Bina Nusantara menjadi terkenal. Waktu saya lulus di sana D3, menjadi salah satu universitas pilihan. Cari kerjaan mudah. S1 saya selesaikan dengan baik. Kembali lagi, ketika penderitaan aniaya tidak membuat kita patah, ketika kita serahkan pada Tuhan. Mungkin kita ngalami apa? Ya, serahkan ke Tuhan. Yang paling bahaya justru kesuksesan. Yang paling bahaya justru apa? Sesuatu yang baik kelihatannya. Kadang-kadang menjebak kita. Nah, saya cerita ini kenapa? Menjadi rangkaian Jumat Agung dan kemenangan. Kau hari ini ngalami apa? Saya percaya situasi yang buruk di dalam kehidupan saya banyak peristiwa tidak menyenangkan ya. Ya. Saya dengan Pak Ferdinand yang selalu menemani saya syuting, kita punya problem yang sama. Kita ada Abel, kita ada Raymond. Ya tidak mudah. Tapi saya percaya, kami sebagai orang tua kadang-kadang diberkati dengan kehidupan mereka. Saya nggak tahu dengan Pak Ferdinand, yang selalu mendampingi saya syuting. Tapi kadang-kadang kelihatannya tidak menyenangkan. Kita punya situasi tidak menyenangkan, situasi yang kurang nyaman. Tapi kalau kita bisa melihat itu sebagai proses salib dalam kehidupan kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang saya takutkan justru demikian. Ketika kita melihat kesuksesan, ketika kita melihat kelihatan kemuliaan, justru membuat kita lupa diri, sehingga kita tidak mengalami kebangkitan Kristus seutuhnya. Kita tidak bisa melihat proses itu menjadi salib. Pak Beta, kalau gitu kemuliaan jelek? Tidak. Tapi kalau engkau bisa melihat kesuksesan itu kembali pada Tuhan, kita tidak menikmati kesombongan kita, kita tidak menikmati menjadi kedagingan kita. Loh, sukses terus kita tidak sombong itu susah loh. Ya, kaya kita menjadi tidak sombong itu susah loh. Ya, kita menjadi orang nomor 1 tapi seakan-akan tidak nomor 1 itu susah loh, saudara. Kalau itu engkau bisa lakukan, kemuliaan Tuhan akan diberikan kepadamu. Saya memberikan contoh-contoh ini supaya menjadi akhir rangkaian Jumat Agung dan Paskah kita bisa melihat. Saya akan berdoa untuk jemaat sebelum kita berdiskusi dan makan minum bersama perjamuan kudus. Saya berdoa, Jumat Agung, Paskah,
menjadi kemenangan total atas hidup kita. Orang akan melihat kerajaan Allah di dalam konteks hidup kita dan keluarga, di dalam konteks mentoring kita, pembapaan kita, dalam konteks komsel kita atau jemaat lokal. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di masa pandemi ini. Mari kita buka hati kita, buka mata rohani, telinga rohani, panca indera rohani kita untuk melihat perkara-perkara rohani. Kerajaan Allah dinyatakan. Ada surga di keluarga kita, ada surga di dalam komunitas kita, ada surga di jemaat lokal, di kota kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami percaya rangkaian Jumat Agung dan Paskah boleh kami lalui, supaya kami belajar apa yang Tuhan ingin ingatkan dalam hidup kami pribadi, keluarga, di dalam kelompok mentoring, pembapaan, dan komunitas jemaat lokal. Tuhan, aku berdoa supaya kemenangan hari ini menjadi kemenangan hidup kami, kemenangan komunitas. Terima kasih Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih belum perkenal, ada hal yang Tuhan ingin berbicara, ketika nanti kami diskusi perjamuan kudus, Tuhan Kau nyatakan. Kami percaya ada hal yang lebih mulia, ada hal yang lebih dahsyat, ada hal yang Tuhan yang sedang kerjakan supaya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kami. Diberkati jemaat-Mu, diberkati setiap komunitas, diberkati setiap keluarga, diberkati setiap pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah untuk setiap kita.